ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul duduk di masjid ini, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, wabil khusus ini majelis ilmu. Sebagaimana Imam An-Nawawi menerangkan fadilah duduk keutamaan di majelis ilmu di dalam kitab Tanqihul Qaul, maka Imam An-Nawawi menukil satu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang duduk di majelis ilmu tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, kata Imam Nawawi menukil dari hadis, maka pahalanya sama seperti orang yang mengorbankan 100 ekor onta. Alhamdulillah, baru duduknya ini udah kurban 100 onta. Dan siapa yang berangkat dari rumahnya sampai ke masjid ini, setiap langkahnya dihitung ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, kabarkan kepada orang yang berjalan ke majelis ilmu sebelum ia sampai dosa-dosanya sudah aku ampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah besar sekali fadilah duduk di majelis ilmu. Sampai-sampai dijelaskan di dalam kitab tersebut, apabila duduk di majelis ilmu, maka Allah jadikan setiap ucapan orang yang ceramah, bukan saya doang yang ceramah, saya juga bukan ustadz, saya santri. Setiap orang yang ceramah, setiap hurufnya Allah jadikan malaikat, yang malaikatnya memintakan ampun kepada orang yang ceramah dan orang yang mendengarkan ceramah sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka sebelum kita mulai pembahasannya, ini kita pembahasan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu dimanapun, ada satu malaikat, Pak, yang dikirim oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Apa nama malaikatnya? Nama malaikatnya Sayyaroh. Apa tugasnya? Allah menyuruh kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, cari majelis ilmu, cari majelis zikir, lalu catat hajat-hajat orang yang duduk di majelis tersebut, sampaikan kepada aku, akan kukabul semuanya. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal. Apalagi sekarang kita masuk bulan Rajab, ini bulan yang salah satu bulan yang dijelaskan oleh Nabi, kalau kita munajat di malam-malam bulan Rajab itu tidak akan tertolak doanya. Karena dijelaskan oleh Maulana Ilyas Al-Khandalawi, pengarang kitab Fadhailul Amal. Jadi kalau kita ke langit itu kalau berdoa ada 700.000 lapisan ke langit menuju kepada Allah itu. Di antara doa yang makbul sangat sampai tembus ke 700 lapisan tersebut, itu doa yang tidak ada pahalanya ya, di malam Rajab. Maka malam-malam Rajab ini, maka disunahkan di hari-hari ketika masuk bulan Rajab kita banyak puasa, lalu banyak bermunajat, berzikir, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan tema fikih perbandingan mazhab. Kita akan mengkaji dalil-dalil sahih tentang tahlil, zikir zahar ba'da sholat, azan Jumat 2 kali, lalu yakni dan gerakan takbiratul ihram menurut 4 mazhab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kelompok kecil umat Islam yang mengatakan tahlil itu tidak ada sumber dari Nabi. Sekarang saya tanya, kira-kira ada nggak sumber dari Nabi, Pak? Ada nggak, Pak? Ada. Malam ini kita akan kaji insya Allah. Saya ambil dari beberapa kitab, di antara beberapa kitab, dan saya tulis, ini beberapa kitab yang saya bawa, ini terjemahan, karena kalau saya baca bahasa Arabnya akan sangat lama waktunya. Apa itu tahlil, Pak? Tahlil itu apa, Pak? Tahlil itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Jadi kalau orang mengatakan hukum tahlil tidak ada, berarti dia melarang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena tahlil itu la ilaha, itu tahlil.
Maka akar kata tahlil itu berasal dari halala yuhallilu tahlil. Artinya dalam bahasa Arab banyak. Pertama, bisa membolehkan. Yang kedua, bisa menjadi sangat. Yang ketiga, gembira. Yang keempat, menyucikan. Atau yang terakhir yang paling afdol artinya adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada apa tidak hadisnya? Mari kita kaji satu-satu hadisnya. Saya ambil menukil dari beberapa kitab. Kitab yang pertama, ada 3 kitab yang saya akan jelaskan. Kitab yang pertama yakni kitab Mirqatil Mafatih ala Syarhil Misqatil Masyabih. Ada riwayat dari Al-Imam Ali karamallahu wajah. Imam Ali ini sahabat Nabi. Ada hadis yang berbunyi man marra alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ihda sarrata marratan summa wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri bi adabil amwat. Artinya siapa orang yang lewat kuburan orang Islam lalu baca kulhu 11 kali, kemudian diniatkan pahalanya untuk orang yang wafat itu, maka sampai, kata Rasulullah, maka sampai. Dan orang tersebut yang bacanya, kita yang bacanya yang masih hidup, itu diberikan pahala sesuai pahala yang kita kirimkan kepada orang yang sudah wafat. Jadi pahalanya berbalik ke kita justru. Jadi pahalanya berbalik kepada kita. Ketika kita mengirimkan hadiah kepada orang yang sudah wafat, pahalanya balik sama kita. Pahalanya balik kepada kita. Riwayat yang kedua, di dalam hadis yang saya kutip dari kitab Sayyidul Wusul, Qiraatil Quran lil Amwat, karangan Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Mungkin kalau barangkali di sini ada bapak-bapak yang pernah mondok, pernah ngaji kitab Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ini ulama, keluarganya ulama ahli hadis semua. Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari hafal 300.000 hadis. Bayangkan di otak seorang manusia hafal 300.000 hadis. Beliau sudah wafat. Sekarang ada orang yang masih hafal 300.000 hadis. Namanya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu orang Yaman. Kalau bapak-bapak sering lihat di media sosial, Habib Umar bin Hafiz namanya. Beliau pakar hadis. Dan di Indonesia ada pakar hadis almarhum namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia belajar ke Timur Tengah itu, Pak, itu lakop daerahnya suka kebawa ke Timur Tengah. Imam Nawawi Al-Bantani, orang Serang. Namanya Al-Bantani. Jadi ulama, jadi gurunya ulama di Mesir, di Al-Azhar. Dan kitab-kitabnya dikaji di seluruh dunia, padahal orang Serang, Pak. Ada lagi namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad orang Palembang, maka Falimbanginya kebawa ke Timur Tengah. Lalu ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, orang Termas Pacitan. Wafatnya di Baki, di Timur Tengah wafatnya. Namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau ngarang kitab, ada salah satu kitabnya yang dikarang halal pembahas tentang rokok. Namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Lanjut ya Pak. Ini Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari hafal 300.000 hadis. Beliau nukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhaltum maqabira faqrahu bi Fatihatil kitab wa mau'izataini qul huwallahu ahad wa jallu sawaba dzalika bi ahli al-maqabir fa innahu yasibu alaihim. Kata Rasulullah, apabila masuk kuburan kaum muslimin, baca surat Fatihah, yakni baca Fatihah, kirimkan Fatihah, bacakan surat Falaq, yakni An-Nas, kulhu. Jadikan niat tersebut, kata Rasulullah, sebagai pahala bagi penghuni kubur. Karena hal tersebut sampai kepada mereka. Makanya saya suka bingung, Pak. Oke, kita boleh berbeda pendapat, silahkan, Pak. Tapi jangan sampai menilai karena perbedaan pendapat justru membatalkan pendapat orang lain. Nanti saya jelaskan di sini hukum-hukum tahlil. Saya mau nanya, aktivitas tahlil itu apa aja sih, Pak? Kita baca Yasin, hadarat tawassul kepada Rasulullah, mengirimkan tawassul kepada solihin, para aulia, para syuhada. Tahlil itu. Lalu apa lagi, Pak? Baca tahmid, takbir, tahlil. Saya mau nanya, di antara aktivitas yang tadi saya sebutkan, di mana yang tercela menurut agama? Nggak ada, saya kira. Nggak ada. Mungkin yang ngomong tercela tuh mondoknya kurang lama ya Pak. Mondoknya. Jadi
salah guru ya, saya katakan salah guru. Kalau hati-hati juga. Maka insya Allah kalau kita ngajinya bersanad, alhamdulillah barokah. Saya punya guru, para jamaah, saya umur masih muda, jadi kalau dipanggil Ustadz saya berat. Panggil aja saya Mas Adli. Saya umur masih 22 Pak. Saya mondok dari SD udah 12 tahun dan saya mondok di Tasik. Alhamdulillah saya mondok di Tasik, sanad keilmuan saya sambung kepada Rasulullah. Saya mengambil ilmu dari saya punya guru namanya Syekh Akbar Fatur Rahman yang ngisi Tangerang Berzikir. Itu guru saya. Beliau berguru kepada Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Beliau berguru kepada Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Beliau berguru kepada Syekh Akbar Abdul Fattah. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Sarif Al-Sanusi Al-Khattabi Al-Hasani. Beliau berguru kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak. Beliau berguru kepada Syekh Abdul Wahab At-Tadili. Beliau berguru kepada Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir berguru kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau di pesantren itu kulturnya tidak hanya ngaji ilmu, tapi dicek sanad keilmuannya sambung apa enggak kepada Rasulullah. Karena kalau enggak sambung sanad keilmuannya, sanadnya terputus, pemahamannya al-isnadu minad din. Kalau dalam kata al-Imam Mubarak dalam muqaddimah Sahih Bukhari, al-isnadu minad din. Laula isnad laqala ma syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau orang belajar agama enggak ada sanad, dia akan ucap sesuai seenak dirinya saja berucap, menghukumi sesuatu seenak dirinya kalau tidak ada sanad. Nah, ini tadi yang saya jelaskan hadis yang kedua. Ketika masuk kuburan kaum muslimin maka kita bacakan qul huwallahu ahad, falak, binas, hadiahkan untuk mereka. Maka di dalam kitab Ar-Ruh, ini kitab Ar-Ruh, ada saya baca terjemahannya, dijelaskan Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan, kalau kita ngucap salam kepada orang yang sudah wafat, assalamualaikum ya ahli kubur, kita ziarah nih Pak ke tempat pemakaman umum, assalamualaikum ya ahli kubur, maka ada kata Nabi, ruhnya Allah kembalikan ke jasadnya, suruh jawab salam kita. Alhamdulillah ini nggak kedengeran Pak. Coba kebayang Pak lagi ziarah, assalamualaikum, kuburan jawab, waalaikumsalam, insya Allah nggak ziarah lagi saya jamin. Ilal hayawan wal malaikah, kecuali hewan dan malaikat. Jadi hewan dan malaikat bisa mendengar ahli kubur, kecuali kita nggak bisa. Kita tidak bisa mendengar perkataan mereka. Makanya coba bapak-bapak perhatikan, para jamaah perhatikan, jarang ada hewan itu di kuburan. Kucing itu jarang, burung itu juga jarang. Kenapa? Karena hewan itu mendengar siksa ahli kubur di dalam kuburnya itu, mendengar mereka. Jadi mereka tidak betah diam di pemakaman umum itu. Lanjut ya Pak ya. Ada lagi hadis yang selanjutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza quri'at indal mayyit hufifa anhu biha." Kata Rasulullah, apabila surat Yasin dibacakan kepada orang yang ingin meninggal, maka ruhnya menjadi ringan, terlepas dari jasadnya. Ini dalil Rasulullah, ini sahih hadisnya ini. Jadi kalau bapak-bapak yang ragu tahlilan, ini saya kasih dalilnya. Ini nggak bakal cukup ini, dalil tahlil aja segini Pak, nggak bakal cukup Pak. Jadi saya poin-poinnya saja saya jelaskan kepada para jamaah. Bagaimana kondisi ruh ketika meninggal? Ruh itu di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibn Qayyim Az-Zawjiyah dijelaskan ruh itu ada 3 Pak. Sebelum saya jelaskan kitab ini, kata Nabi SAW itu dalam kitab yakni An-Nawadir karangan Al-Imam Al-Qalyubi menjelaskan kondisi ruh yang jarang dikirim hadiah kepada keluarganya itu seperti buih di lautan terombang-ambing. Kondisi ruh terombang-ambing. Ketika dikirimkan hadiah oleh anak cucunya, dikirimkan Fatihah Quran untuk anak cucunya, oleh anak cucunya kepada orang yang sudah wafat, maka ruh itu seperti ada yang menyelamatkan di alam ruh itu. Karena kondisi mereka sangat lapar, makanan mereka adalah hadiah yang menjelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab I'anatul Talibin juz kedua. Ruh orang beriman setiap malam itu Allah berikan kebebasan untuk berdiri di depan rumah yang ia tinggalkan. Jadi para jamaah, kalau kita satu rumah sama orang tua, bapak atau ibu kita atau istri kita atau suami kita atau anak kita meninggal, itu setiap malam karena mereka beriman Allah bebaskan ruh mereka nangkring di depan pagar rumah kita. Anggaplah depan pagar rumah kita. Lalu mereka dengan nada sedih 1000 kali mengucapkan, wahai ahli rumahku, wahai anak cucu keturunanku,
Wahai orang-orang yang menggunakan pakaianku, tidaklah kalian mengambil pelajaran dariku? Nah, itu kata ruh yang beriman tuh. Orang ahli keluarga kita kalau meninggal tuh begitu, mereka teriak setiap malam karena kita nggak bisa ngelihat karena sudah beda alam. Tidaklah kalian kasihan kepadaku? Aku terjebak di benteng yang kokoh. Tidaklah kalian mengambil pelajaran dariku? Nah, itu kata orang yang sudah meninggalkan kita. Maka mereka sangat membutuhkan. Maka di dalam kitab Ar-Ruh, kalau orang sudah meninggal ada 3 kategori posisi ruh itu ketika meninggal. Ruh orang beriman, ruh orang soleh, itu ruhaninya nangkring di atas makamnya, menunggu keluarga ahli mayitnya nyamperin mereka. Jadi mereka duduk di atas kuburannya itu, ruhaninya nggak kelihatan. Yang kedua, ruh wali Allah, bebas seperti burung yang terlepas dari sangkar. Makanya para nabi, para wali secara jasad boleh mati, ruhnya tidak pernah mati ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Bahkan diceritakan banyak wali-wali Allah yang secara fisiknya mati, tapi ruhnya, jasadnya hidup lagi. Nah, itulah, ini dalilnya. Lalu yang ketiga, ruh ahli maksiat, di alam ruhnya dipenjara oleh Allah. Dipenjara, jadi dipegang sama Allah ruhnya. Kalau kita yang masih hidup bagaimana? Kita yang masih hidup, kalau tidur dipegang ruhnya sama Allah. Kalau bangun tidur dibalikin lagi sama Allah. Makanya para jamaah, ada satu kasus yang dikaji oleh para ulama, ruh itu harus kenal kepada jasad ketika balik. Ada satu kasus seperti ini, Pak. Ada di pondok pesantren, ini dikaji oleh ulama-ulama. Di ribat itu tempat orang belajar. Santrinya lagi tidur, pipinya dicoret pakai spidol, Pak. Pipinya dicoret pakai spidol. Ketika tidur nggak bangun-bangun. Ketika dibuka kitab-kitab tentang ruh, ternyata ruhnya tidak mengenali jasadnya karena ada yang beda. Oh, ditambahin ada tompelan nih orang nih, perasaan saya nggak begini, kata ruhnya begitu. Jasadnya ditambahin tompel pakai spidol ya saya. Itu ruhnya nggak mau balik, Pak. Makanya dihapus coretannya, baru ruhnya balik, itu orang itu bangun. Orang itu bangun. Lanjut yang kedua, Pak ya. Ada riwayat dari Ibnu Umar, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitab Ar-Ruh. Beliau berwasiat, Ibnu Umar nih sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidaklah melakukan suatu perkara kecuali sumbernya dari Rasulullah. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku nih, sahabat Nabi berwasiat kepada anak cucunya. Wahai anakku, keluargaku, kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Quran di samping kuburan saya. Ini menjadi dalil. Di antara salah satu jadi dalil tahlil. Ini. Apa tadi hadis semua yang saya bacakan? Apa ada dalam Al-Quran? Ada. Lihat bapak-bapak nanti buka Al-Quran surat Al-Hasr ayat 59. Dijelaskan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alha fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, di dalam Al-Quran dijelaskan, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Artinya pahala doa yang kita sampaikan kepada mereka itu sampai, dan dijelaskan, dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Ini ayatnya, yakni Al-Hasr ayat 59. Maka Al-Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa menjelaskan ada riwayat dari tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat Nabi, namanya tabi'in. Ada riwayat hadis dari Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Siapa tadi Pak namanya? Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Apa kata beliau? Adraktu min sabhina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini belajar, kata beliau, dengan 70 sahabat Nabi. Lalu beliau mengatakan, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'at fakanu yastahibbuna an amakum tilkal ayyam. Sungguh, ini kata ini riwayat hadis dari tabi'in riwayatnya. Kata beliau apa? Sungguh orang yang meninggal itu diuji dengan ujian yang berat di hari ke-1 dan hari ke-7. Nah, ini jadi dalil bolehnya kita bertahlil 7 hari, ada yang tahlil 15 hari, 40 hari ini. Ini dalilnya ini. Hadis ini dalilnya. Kata beliau apa? Sungguh orang yang meninggal diuji dari hari pertama sampai hari ke-7. Maka ini menjadi rujukan untuk agenda-agenda atau hari-hari tertentu di dalam tahlil. Nah, sehingga dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah kepada keluarga ahli mayit.
di dalam kitab Al-Imam Syafi'i menjelaskan yang disunahkan ketika bertahlil, mohon maaf ini rada sedikit bertentangan dengan kultur masyarakat karena sudah jadi kebiasaan akhirnya Pak. Yang disunahkan kata Imam Syafi'i, harusnya ketika keluarga ahli mayit itu ditinggal oleh keluarganya, yang harusnya menyediakan makanan tetangganya, harusnya kata Imam Syafi'i. Jadi bukan keluarga ahli mayit. Mana dalilnya? Ya ini ketika satu waktu Ja'far sahabat Nabi meninggal, itu yang menyibukkan mereka. Jadi Rasulullah suruh nyiapin makanan buat orang lain. Jadi ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan disunahkan dan diperintah oleh Imam Syafi'i. Tapi boleh apa tidak? Kalau mampu silahkan boleh menyediakan makanan bagi keluarga ahli mayit yang ditinggal. Yang lebih ngenes lagi Pak, ibarat itu udah jatuh ketimpa tangga, udah yang mohon maaf, misalnya udah orang susah, meninggal, udah lagi sedih, terus mikirin duit dari mana, harus nyediain makanan buat tahlil, akhirnya ngutang. Ini problem. Makanya saya punya guru Pak, beberapa guru saya ada di daerah Madura, atau paling barangkali jamaah ada yang orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur yang masih kulturnya tuh masih kalau ada tetangga meninggal, tetangganya yang ngasih makanan. Tetangganya ngasih makanan ke keluarga ahli mayit. Itu saya punya guru saya cerita orang Madura, di Madura itu kalau ada orang meninggal, katanya ya saya nggak tahu, saya belum pernah ke Madura juga. Cerita guru saya. Guru saya kalau tetangganya ada yang meninggal di daerah Madura, itu tetangganya ngasih beras ke keluarga ahli mayit sampai bertonton. Sampai bisa bertonton lah. Nah, nanti ketika tahlil dibagikan lagi. Nah, itu fungsinya dibagikan lagi. Maka Imam Syafi'i, maka Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Azkar bagaimana statusnya makan makanan tahlil atau makan makanan sedekah yang disediakan oleh keluarga ahli mayit. Makruh atau haram? Boleh, tetap boleh. Bukan berarti melarang, haram berarti makanan, enggak. Tidak. Kalau kita bicara tahlil hadirin, kalau kita bicara tahlil, maka kita bicara sampai atau tidak amalan yang kita kirimkan kepada ahli mayit. Mari kita kaji bersama-sama. Kita ini orang yang hidup Pak. Kita ini orang yang hidup. Apakah amal orang yang hidup itu sampai untuk orang yang mati? Mari kita kaji. Ada hadisnya, Inna ummi nazarat an tuhajja wa lam tuhajj hatta matta fa uhajja anha. Naam haji anha ara'aita law kana ala ummika da'in akuntu qadiyati iqdu fallahu aku bil wafa. Satu waktu datang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya punya emak nih, bahasa Betawinya begini. Saya punya emak, dulu emak saya pengen banget haji nih. Cuman keburu meninggal. Kira-kira boleh nggak hajinya dilaksanakan oleh saya? Kata Rasulullah, laksanakan haji untuknya. Nah, ini ulama ahli fikih beristihad. Nah, boleh nanti ada haji badal, umroh badal, ini dalilnya. Dibadalkan untuk orang yang sudah meninggal. Dan Rasulullah membenarkan sampai pahala hajinya, sampai. Itu dalilnya yang tadi. Yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata alaihi siyamu sama anhu walihu." Kata Aisyah, Nabi bersabda, siapa yang mati masih punya hutang puasa, maka wali ahli warisnya yang melaksanakan puasa untuknya. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita punya orang tua atau punya keluarga yang punya hutang puasa, walinya yang harus membadalkan puasanya. Maka ada riwayat dari Auf bin Malik. Nabi pernah nyolatin mayit satu waktu Pak. Nabi nyolatin mayit, kata Auf bin Malik, saya apal nih doanya Nabi. Nabi ngedoain saya apal. Apa doanya? Ini biasa kita doakan kalau lagi nyolatin mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afuhanhu wa'akrim nuzulahu wa wasina dakhalahu. Ini panjang kalau baca. Saya bacakan awalnya saja. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa dia, kata Rasulullah. Selamatkanlah dia. Maafkanlah dia. Muliakanlah kedatangannya ya Allah. Lapangkanlah tempatnya ya Allah. Basuhkanlah dia dengan air, bersihkanlah ia dengan dosa-dosanya, bersihkanlah seperti engkau membersihkan kain yang kotor. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah saja membenarkan dan Rasulullah ngamalin. Rasulullah nggak ngamalkan. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada sumbernya itu dibilang tidak ada. Kalau kita berbeda pendapat, ya memang sudah kewajaran Pak kalau berbeda pendapat. Yang lebih bahaya kalau tahu sudah berbeda pendapat tapi menyalahkan pendapat orang lain, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh.
Maka ini untuk pembahasan tahlil saya cukupkan sampai sini. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni khilafiyah mazhab masalah takbiratul ihram. Para jamaah, bagaimana sih takbiratul ihram yang benar menurut mazhab Syafi'i? Ini kita nih mazhab Syafi'i, Pak. Di Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, dan semenanjung Asia Tenggara rata-rata mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i qunut, Imam Syafi'i apalagi? Azan Jumatnya 2 kali Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Syafi'i ini kalau kita Pak, kalau Imam Syafi'i ketika jadi Imam Zahar baca bismillahnya Zahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syafi'i. Imam Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bapak-bapak boleh lihat kalau lagi umroh, lagi haji, lihat Imam Mekah tuh jarang baca bismillah, tapi bismillahnya ngebaham tuh bisik-bisik di mik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Imam Sudais. Kalau mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin langsung. Nah, kalau Syafi'i kita zahar. Maka coba tengok Pak, ketika Imam Sudais yang notabene beliau orang Arab itu mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir, diundang ke Istiqlal. Ini kalau orang bijak berilmu nih Pak. Imam Sudais itu imam Mekah, imam Masjidil Haram, ya alim, datang di Istiqlal. Jadi imam sholat Jumat, maka beliau secara tidak langsung ganti madhab ke Syafi'i. Ketika orang-orang pengen dengar mana nih suara Imam Sudais, ternyata beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bijak yang seperti itu Pak. Maka nanti muncul usul fiqh atau kaidah usul fiqh. Kalau kita datang ke satu tempat, tempatnya satu mazhab, maka kita harus mengikuti mazhab tersebut. Contoh, tempatnya kunut, masuk satu masjid, masjidnya kunut, kita datang mau jadi imam atau jadi makmum, ikut kunut. Tempatnya azan Jumatnya 2 kali. Jangan gerasak-gerusuk, apalagi ngomong, ini sholatnya nggak sah nih, tapi nggak ada sumbernya. Gak boleh begitu, jadi harus bijak. Saya ingat satu waktu saya pernah ngaji sama, kalau zaman Orde Baru Pak, kalau sering dengar ceramah, ada dulu Kiai Abu Hanifah namanya. Orang-orang seperjuangan seperti Kiai Syukran Ma'mun, Kiai Abu Hanifah, Habib Rizik Syihab itu kalau beliau ceramah keras. Jadi kalau beliau itu kalau ceramah suka ngelawak. Kalau orang masih nanya dalil, jangan kasih dalil. Tarik gamisnya, tampol palanya. Kata bahasa Betawi, bercanda ya, bercandanya ulama begitu. Karena mungkin udah greget beliau. Tapi itulah, kita ini ke Jogja Pak. Jogja ini Muhammadiyah. Di saudara kita Muhammadiyah. Jogja azan Jumatnya sekali, di Jogja nggak kunut. Kita apa susahnya ngikutin kultur di sana? Kan begitu? Bijak kan begitu Pak. Sehingga ketika Imam Hanafi datang satu santri ke Imam Hanafi, wahai Imam, saya pengen belajar nih, belajar fikih sama engkau. Yang pertama ditanya Imam Hanafi apa? Di kampung ente mazhabnya apa? Ketika ditanya sama santrinya jawab, mazhab saya Syafi'i. Kata Imam Hanafi, pulang, jangan belajar sama saya. Belajar cari ulama yang mazhabnya sama dengan ente. Kalau ente belajar dengan mazhab yang berbeda, pulang ke kampung akan timbul polemik. Itu bijak. Maka Imam Syafi'i ketika sholat di hadapan makam gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i subuh, tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Padahal Imam Syafi'i kunut. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa nggak kunut? Aku menghormati tempat guruku karena Imam Malik tidak kunut. Bijak nggak seperti itu Pak? Sesimpel itu Pak, menerima perbedaan. Dan jangan sampai ngejustifikasi kita sholat tidak sah gara-gara beda dalil. Itu Pak, yaitu masalah bismillah zahar. Masalah tasyahud. Sebentar Pak. Bagaimana gerakan takbiratul ihram menurut mazhab yang benar? Pertama, ada 2 riwayat dari Nabi gerakan takbiratul ihram. La yatajawaz udhunaihi. Kalau kita takbir tidak boleh lebih dari telinga. Allahu Akbar, telinga. Ini nggak boleh lebih. Ini riwayatnya ada dari Nabi. Jadi cuma 2 Pak. Saya izin berdiri. Nabi cuma nyontohin 2 riwayat gerakan takbiratul ihram yang dipakai seluruh mazhab. Ada 2. Yang pertama, uzunaihi, tidak boleh lebih dari 2 telinga. Yang kedua,
baina mankibaihi, dada. Jadi kalau takbiratul ihram yang benar itu Allahu Akbar, segini aja. Yang satu lagi Allahu Akbar. Nah, ini dipakai sama mazhab kita juga, Syafi'i. Bagaimana tempat kembalinya? Tempat kembali yang benar itu Imam Syafi'i seperti ini. Ini bapak-bapak mau sholat begini boleh ya Pak. Ini Syafi'i. Dan ini ada dalilnya. Nah, Imam Syafi'i ada dua tempat kembalinya, di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Posisi tangannya seperti ini Pak, dua jari di atas. Maka Imam Syafi'i ada tiga kalau balik. Satu, gini boleh, gini boleh, gini boleh. Yang gini nggak boleh. Ini ngeri yang orang sholat begini. Ya Pak. Allahu Akbar, dada boleh, gini boleh. Syafi'i ada dua, di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Tangannya gini boleh, dua jari di atas, gini boleh, ada riwayatnya. Yang kedua, Allahu Akbar di bawah jantung di sini. Di bawah jantung. Yang selanjutnya mazhab yang lain, bagaimana gerakan takbiratul ihram mazhab yang lain? Sama gerakannya, tapi kembalinya yang berbeda. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Mazhab Maliki sama seperti Syafi'i, Hanafi dan Hambali di bawah pusar Pak. Di bawah pusar tuh begini. Allahu Akbar. Nah, coba Bapak lihat orang-orang Mekah kalau sholat hampir rata-rata begini. Hambali Maliki, Hanafi. Allahu Akbar gini. Maliki sama hampir yang pertama sama seperti Syafi'i, Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar. Nah, tangannya begini Pak. Kalau bapak-bapak nanti umrah plus barangkali mampirnya ke Maroko nih, ke Maroko, ke Sudan, itu mazhabnya Maliki. Kalau mereka kunut saja, imamnya angkat tangan, mereka begini Pak tangannya. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Mereka begini. Amin, begitu Pak. Kalau Maliki. Kalau Syafi'i, imam angkat tangan ketika kunut, makmum angkat tangan dan baca amin. Nah, itu kalau masalah kunut. Nanti kunut kita bahas ya Pak. Maka itu tadi. Kenapa saya sampaikan 4 madhab? Agar tidak terjadi keterbatasan keilmuan kita tuh jangan sampai menyalahkan sesuatu yang sudah ada. Nah, ini kadang begini Pak. Nah, yang tidak ada riwayatnya begini Pak. Saya pernah nemu orang sholat samping saya. Sholatnya begini. Allah, tangannya begini Pak. Pernah mungkin bapak-bapaknya. Saya bilang ini mau kuda-kuda silat apa gimana sih bilang. Muter tangannya Pak. Saya bilang ini perguruan silat mana kata saya. Tangannya muter. Allahu Akbar. Ini udah repot. Itu bahayanya belajar sholat tanpa guru. Apalagi Allah tangan ke belakang, nggak ada mau salto bagaimana itu orang? Nggak ada riwayatnya. Itu untuk masalah takbiratul ihram menurut tadi 4 mazhab. Saya sebutkan keempat-empatnya agar tidak kok begitu takbiratul ihramnya, kok tangannya gitu, biar nggak kaget Pak sama perbedaan. Makanya saya sampaikan semuanya. Begitupun dengan tasyahud Pak. Tasyahud. Nah, ini tasyahud Pak. Ketika kita, mohon maaf saya contohkan. Saya bacakan dulu. Imam Syafi'i kalau baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i kita nih Pak, kita di Indonesia Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Udah begini sampai salam jangan turun. Kalau tahiyat, asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Naik sekali, loyo sekali. Naik sekali, turun sekali. Itu mazhab Hanafi. Kalau yang diputar-putar Maliki, sebenarnya bukan muter Pak. Kanan kiri. Kanan kiri Pak, bukan begini. Kobel-kobel apa tangan begini. Itu Maliki, mazhab Maliki. Jadi kenapa saya sampaikan semuanya biar tidak penasaran, ternyata ada sumbernya. Itu apa ya? Kalau kanan kiri ternyata muter, tapi ada yang muter ini ulama yang kemarin-kemarin, ulama kontemporer dicampur. Ulama nggak tahu lah saya ya, tidak terlalu ini ya mendalami sayanya. Nah, itu Pak untuk masalah daripada tasyahud dan gerakan takbiratul ihram. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih anggota sujud ada 7 Pak. Dalam fikih jidat 1, telapak 2, 3, dengkul 4, 5, telapak kaki 6, 7.
Ada dua riwayat oleh yang Nabi contohkan, kalau kita mau sujud, ada riwayat yang dengkul duluan, Allahu Akbar. Ini boleh pakai. Ada riwayat yang tangan duluan, Allahu Akbar. Ini boleh juga dipakai. Yang nggak boleh pala duluan, Pak. Ya Pak? Peang pala orang kalau tiap sholat pala duluan. Ya Pak? Nah, ini ada dua riwayat. Nah, anggota hadis ini kita berbagi, tidak ada maksud menggurui para jamaah, mencoba mengingatkan jangan sampai kita pakai peci menutup anggota sujud. Saya sering dulu diingatkan sama guru fikih saya, kiai fikih saya, sholat puluhan tahun tapi pakai pecinya begini Pak. Selama sholat posisi pecinya begini nggak sah sholatnya. Maka jangan sampai menutupi. Fungsi peci kan menghalangi rambut, walaupun rambut pakai peci, maka rambut pecinya begini, ada satu lagi rambut yang lapek begini Pak, sujud nggak sah. Tidak sah salatnya. Maka dari itu kita sama mengingatkan pecinya anggota tarang itu bahasa Sunda apa ya? Jendolannya harus kelihatan ketika sujud. Jendolannya harus terlihat. Bagaimana yang kok saya baru tahu ilmunya? Kata para ulama, kalau baru tahu ilmunya, sholat-sholat yang kemarin dirukhsah, diberikan keringanan oleh Allah. Allah juga tidak tidur. Allah tahu keterbatasan keilmuan kita. Itu Pak ya. Nah, sehingga Rasulullah itu mengatakan, umatku di akhir zaman itu banyak yang masuk neraka bukan gara-gara dosanya sepele Pak, apa? Kencing berdiri, kata Rasulullah. Maka sedikit saya contohkan bagaimana tata cara kencing menurut Rasulullah. Sebentar Pak ya. Ini kalau kencingnya kita anggap sudah buka celana Pak, maka posisinya jongkok seperti ini. Tapi jangan mencap. Ini posisi begini. Paha kanan di atas, paha kiri di bawah. Anggap ini, mohon maaf, kemaluan kita. Ketika posisinya seperti ini, air kemih itu kedorong semua. Ini udah buka celana nih Pak. Air kemih kedorong semua. Dan disunahkan ngedeng 3 kali. Ngedorong air. Coba Bapak-bapak perhatikan. Para ulama tuh ngingetin. Ulama-ulama kemarin kontemporer itu mengingatkan. Kenapa sholat kita tidak diterima? Bukan karena kita nggak khusyuk, tapi karena kita kencing berdiri sehingga tetesan kencing bekasnya itu keluar ke celana. Maka selama celananya kena kencing, dalam fikih itu harus diganti celana dalamnya. Air mani walaupun najis nggak diganti nggak apa-apa, air mani celana dalam. Tapi air kencing harus ganti celana. Air kencing harus ganti celana. Maka mohon maaf, coba Bapak cek dulu waktu saya ngaji fikih, guru kami tuh nyontohin. Coba kalian cek keluar atau tidak orang yang kencing berdiri. Maka kemaluannya tuh dikasih kapas coba Pak, atau tisu. Nanti kalau Bapak bersolat aktivitas itu pasti ada beberapa tetes keluar. Kalau kencingnya berdiri. Nah, lalu ada yang pertanyaan, bagaimana kalau sudah tidak kuat jongkok? Bagaimana kalau kakinya sakit ketika jongkok? Maka ada rukhsah, ada keringanan ketika para jamaah tidak bisa kencing dalam keadaan jongkok. Jadi ada rukhsah, keringanan. Jadi jangan takut. Islam itu agama yang universal Pak. Enteng belajar Islam itu. Asal kitanya mau belajar saja. Saja. Itu untuk masalah. Ini selanjutnya kunut subuh. Apakah kunut ada? Apakah Nabi berkunut para jamaah? Nabi berkunut. Kunut dalil yang pertama yang saya akan bacakan. Kunut sahra yadu alaihim summa taraka fama fi subhi falam yazilu an kunut hatta faraqad dunya. Dari Anas, sungguh Rasulullah itu berkunut selama 1 bulan, kata Rasulullah. Beliau melaknat mereka. Jadi kalau Nabi lagi kunut, ada satu bani atau kelompok kafir Quraisy yang dilaknat oleh Nabi. Lalu dalam hadis ini dijelaskan, kemudian Nabi meninggalkan. Meninggalkannya apa nih? Dijelasin lagi, adapun doa kunut pada sholat subuh Nabi lakukan sampai beliau wafat. Yang ditinggalkan itu nazilahnya Pak. Kalau kunut yang pokok tuh, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqdar, wa lakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa atubu. Itu yang pokok sampai situ. Nazilah itu tambahannya, Allahumma aizzal Islam wal muslimin
wangsul man nasaraddin, wahdul man khadzalal mu'minin, sampai selesai. Bagaimana status kita yang bermadzhab Syafi'i? Apakah harus bernazilah? Imam Syafi'i mengatakan selagi umat Islam di atas muka bumi masih terzolimi, maka sunnah hukumnya dan harus minimal melakukan kunut. Di Palestina masih dijajah, masih harus ada kunut nazilah. Yaman dibom, masih harus ada kunut nazilah. Suriah masih ada konflik, harus ada kunut nazilah. Maka dulu sampai-sampai Nabi itu kunut nazilah 5 waktu, Pak. Dulu, tapi jangan dipakai sekarang. Yang dipakai, yang diambil oleh Imam Syafi'i subuh saja. Dulu Nabi subuh, zuhur, asar, maghrib bisa kunut dulu Nabi. Tapi tidak dipakai semuanya, yang dipakai subuh. Nah, muncul pertanyaan, boleh nggak sholat kunut di luar sholat fardu? Boleh di witir taraweh 15 akhir Ramadan. Nah, itu biasanya nanti kita kunut, imamnya kunut. Dalil yang kedua, yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi sholati maghrib wal fajri. Ini rawahu Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Sungguh Nabi baca kunut dalam sholat maghrib dan isya. Itu ada riwayatnya, Pak. Jadi dulu maghrib isya Nabi kunut ketika posisinya terdesak. Ketika udah nggak terdesak ya Nabi tinggalin kunutnya. Maghrib isyanya Nabi nggak kunut, tapi subuh dalam riwayat yang tadi di atas yang saya bacakan Nabi berkunut sampai beliau wafat. Nah, itu untuk kunut ya. Cukup saya kira dalil kunut. Yang selanjutnya pembahasan zikir zahar ba'da sholat. Apakah ada zikir zahar ba'da sholat? Ada yang bilang Nabi nggak ngelakuin zikir habis sholat, assalamualaikum, diam. Ada ini dalilnya, Pak. Apa dalilnya? An-Nas ibni Abbas radhiyallahu an qala kuntu arifu in qadaha salata Rasulullah bitakbir. Wa fi riwayat Muslim anna rafa sauti bi dzikri hina yang sarafu nasi minal maktubati kana ala lahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku mengetahui salatnya Nabi itu sudah selesai ketika terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Nabi sedang apa tuh, Pak? Sedang zikir ya, harba ada salat. Wa fi riwayat, dan ada riwayat yang lain yang menjelaskan sungguh mengeraskan suara berzikir selesai sholat wajib telah dilakukan sejak zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau zikir, lalu ada lagi yang berpendapat habis zikir doa. Nah, Pak, begini, Pak. Biasa kita habis tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Ngusap muka bukan bagian dari rukun sholat. Maka jangan diniatkan sebagai kewajiban, Maka kalau ulama tuh bilang, coba pas ngusap muka niatnya apa? Oh, saya ngusap muka kelilipan, boleh misalnya. Oh, saya ngusap muka sebagai bentuk tanda syukur saya, masih boleh. Tapi, oh, saya ngusap muka karena kebiasaan, boleh. Tapi jangan diyakini sebagai kewajiban, karena masuk rukun sholat aja enggak. Gitu, Pak ya. Jadi, assalamualaikum. Dan dalam fikih dada itu nggak boleh sampai assalamualaikum mukanya ada ke belakang, nggak bisa gitu, Pak. Biasa aja gini. Dadanya jangan gerak gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi jangan dadanya ikut ke belakang gitu, muter gitu. Jangan ikut muter gitu, jangan. Itu masalah daripada yakni apa tadi ini? Zikir zahar ba'da sholat. Yang kedua, bersalaman ba'da sholat. Apakah ada dalilnya? Katanya nggak ada dalil kalau sama ada sholat. Ada dalilnya, Pak. Apa dalilnya? Nah, ini saya bacakan di sini. An Barra ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahum qabla an yaftariqa." Artinya dari Barra bin Azib riwayatnya itu Rasulullah mengatakan bersabda, dua orang muslim yang saling bertemu lalu bersalaman mereka, maka Allah mengampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ada pembatasan waktu atau tempat nggak, Pak, di sini? Nggak ada kan? Artinya salaman ba'da sholat boleh nggak? Sebelum sholat boleh, ba'da sholat boleh, ketemu di warung boleh, di Alfamart boleh, semua tempat yang ketemu boleh salaman. Dan ini menjadi rujukan ulama
kalau kita ba'da sholat, ba'da wirid, doa, salaman, boleh. Boleh. Gimana? Oh, bukan muhrim kalau sama ibu-ibu. Beda, bukan muhrim. Kalau boleh salaman tapi harus dihalangin pakai kain nih. Kalau laki-laki ya Pak, kalau bukan muhrim. Lupa saya menyampaikan, bapak-bapak yang suka pakai selendang, ini saya juga sering pakai selendang. Kalau kita sujud Pak, ini selendang nih Pak. Jangan sampai ketika selendang jatuh, lalu kepakai sujud. Sujudnya nggak sah Pak, karena selendang menghalangi anggota sujud. Maka kalau nggak bisa kita pakai lagi, kita singkirin baru sujud. Nah, ini jangan sampai selendang ketika jatuh nanti ngalangin anggota sujud yang di kepala kita, lalu akhirnya nggak sah sholat kita atau tidak apa? Balik dulu sih. Gitu. Diampihin kalau bahasa Sundanya apa ya? Diberesin. Yang terakhir nih Pak, masalah soal azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Secara sikap memang tidak ada azan Jumat di zaman Nabi. Ada sebabnya apa? Karena dulu umat Islam di zaman Nabi masih sedikit. Dulu muadzin naik ke atas masjid, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam merapat langsung ke masjid. Karena sedikit umat Islamnya. Maka kapan mulai adanya azan Jumat 2 kali? Ketika zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini mantunya Nabi, Pak. Diskusi Sayyidina Utsman sama para sahabat. Jadi gimana nih? Umat Islam makin banyak. Maka Sayyidina Utsman berijtihad. Ijtihad itu dalam bahasa fikih mengambil kebijakan sebagai khalifah di zamannya. Kalau begitu karena umat Islam banyak, maka azan Jumatnya dibijaki 2 kali. Kenapa? Kenapa dulu azan Jumat 2 kali, Pak? Pertama, jam belum ada. Ya, Pak ya? Jam belum ada. Toa masjid belum ada. Maka muncul kaidah usul fiqh, al-hukmu yadhurru mahillati. Kalau ada sebab berlaku, kalau nggak ada gugur. Ini azan Jumat sebabnya masih berlaku karena ada alasan. Kenapa? Pengeras suara tidak ada. Maka zaman Sayyidina Utsman umat Islam kali Allahu Akbar, Allahu Akbar menandakan masuk waktunya zuhur biar umat Islam merapat. Udah merapat, azan lagi yang kedua ketika khatib naik ke atas mimbar, azan yang kedua. Berarti sudah masuk waktu Jumat. Maka umat Islam dulu zaman Sayyidina Utsman yang di pasar, yang masih di rumah, yang masih berkebun merapat. Jadi kebagian sholat fadilah sholat Jumatnya kebagian. Nah, itu zaman Sayyidina Utsman. Sekarang toanya udah ada, ya kan begitu Pak? Toa udah mantep nih. Apalagi jamnya udah ada, kadang nggak usah dengar azan juga, kalau udah lihat jam udah aman. Apakah masih berlaku hukum azan Jumat 2 kali? Masih. Kenapa? Karena umat Islam makin banyak. Contoh, Sayyidina Utsman tinggal di mana Pak? Di Madinah. Sholat paling afdol di mana? Di Madinah, Masjidil Haram. Masjidil Haram azannya berapa kali Pak? Masjidil Haram yang pernah umrah azannya berapa kali? 2. Kenapa di Masjidil Haram 2 kali azannya? Kalau kebayang Pak, ketika ratusan ribu umat Islam lagi tawaf, azan Jumat merapat, itu bisa injek-injekan orang. Maka dibijaki azan Jumatnya 2 kali tetap dipakai, walaupun doanya udah ada, jamnya masih ada, tapi karena tambah umat Islamnya udah bukan ratusan ribu tapi jutaan, ketika azan menandakan masuk. Nanti yang tawaf merapat ke Ka'bah, merapat masuk ke masjid. Nanti biasanya kalau kita umroh, kalau kita haji, ada SMS atau ada pesan dari kedutaan besar atau dari pemerintah Saudi, jangan terlalu rapat, direnggangkan safnya, karena ditakutkan himpitan. Maka azan yang kedua, intinya apa? Masih berlaku. Mana dalilnya? Kita kan ikut Sayyidina Utsman. Nanti jangan muncul pertanyaan begini, ikut Nabi apa Sayyidina Utsman? Jangan begitu. Karena Nabi telah berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Ikutilah sunnahku, kata Nabi, dan sunnah 4 orang sesudahku khulafa rasyidin. Siapa? Utsman, Ali, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar. Contoh Pak, di zaman Nabi Quran masih ada yang Al-Fatihahnya di kulit pisang misalnya, Al-Fatihah, Al-Baqarah di kulit onta, di batu, jadi ngacak.
Surat-surat Al-Quran tuh ngacak. Karena zaman Nabi belum ada mushaf. Belum ada mushaf kayak gini belum. Zaman Nabi. Dan di zaman Nabi tidak ada Fatah, Doma, Kasroh, belum ada zaman Nabi. Adanya 3 abad sesudah Nabi wafat. Masuk zaman Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman bikin kebijakan. Diskusi dulu sama Sayyidina Umar. Umar, ini hafiz Quran kita ini yang orang Islam udah banyak dibunuh perang nih. Kalau mereka hafiz Quran habis, kita penghafal Qurannya ini ilham udah nggak turun lagi. Mukjizat udah nggak turun lagi. Rasulullah udah wafat. Ini gimana? Saya pengen dibijaki, kata Sayyidina Utsman, bikin Quran disatu mushafkan. Oh, Sayyidina Umar marah. Utsman, daripada saya bikin sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, lebih baik saya mengangkat gunung Uhud dengan kelingking saya. Wah, marah. Tapi karena Sayyidina Utsman orang soleh, mantunya Nabi, dan diberikan kebebasan untuk beristihad, melakukan sesuatu yang manfaatnya banyak, maka dibukukanlah Al-Quran. Ini Al-Quran yang sekarang yang ada tersebar di Indonesia namanya Quran Utsmani bil barokah daripada Sayyidina Utsman. Maka dari kanan, kebanyakan dari kanan. Ini Quran Utsmani itu dari kanan. Ya. Nah, makanya ini pentingnya kita. Kenapa tadi saya sampaikan banyak 4 madhab, gerakan tasyahud, dalil kunut, azan Jumat 2 kali, agar kita tidak kaget dengan perbedaan. Kalau masjid ini ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, imam di sini kunut, azan Jumat 2 kali, maka siapa orang yang pengen khutbah atau ikut sholat Jumat atau jadi imam sholat, wajib mengikuti kultur yang ada di Purati. Karena Purati mazhab Syafi'i. Jangan menimbulkan fitnah dalam agama. Jangan juga menimbulkan polemik dalam agama. Masjid ini punya umat Islam. Tapi ketika berbeda madhab, kitanya harus bijak. Bapak-bapak nanti main ke Padang itu Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Padang itu azannya sama kayak di Jogja, 1 kali Jumatnya, kunut enggak. Kita apa susahnya mengikuti? Jangan sampai ini sholat enggak sah ini, kunut enggak ada dalil. Ini jangan sampai seperti itu. Tambahnya wawasan kita harusnya menambah kebijakan, menambah lembut hati kita, bukan menambah keras atas nama dalil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita semua ilmunya barokah. Ulang dari majelis ini mendapatkan barokah dari ilmu, dan kita bisa memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, baik tetangga maupun anak cucu keturunan kita. Hadis binimah para jamaah. Ini saya alhamdulillah spesial untuk kajian malam ini, lumayan rumit. Saya kumpulin kitab-kitab dan saya buka kitabnya di hadapan ayah saya. Ayah saya ini S1-nya 3 kali, S2-nya 2 kali. Salah satu S1-nya adalah perbandingan madhab. Jadi selama seminggu bapak saya dengan saya itu berjidal itu debat. Ayo, ini benar apa enggak? Saya perang dalil sama bapak saya sendiri. Karena bapak saya punya kepakaran di bidang perbandingan madhab. Jadi saya di antara pemahaman yang saya dapat dari saya punya guru, saya juga ngambil pemahaman dari guru yang terdekat, yakni ayah saya sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan. Walafu minkum, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di bulan Rajab mari kita berbanyak bermunajat, berbanyak puasa, zikir, tahmid, tahlil dan takbir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutakabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jbur lil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur lil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wangsul man nasaraddin wahdul man hadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Itu saja yang bisa disampaikan. Bila ada benarnya datang dari Allah, Rasul dan guru. Bila ada salahnya murni datang dari diri pribadi, mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung secara dalil, kalau ada yang salah dari ucap kata, saya minta maaf.